Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurul Indah Utami. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan satu ada Septiana Wahyu Purbaningrum dengan nomor NIM 205211318. Yang kedua ada Retno Tri Pamungkas dengan nomor NIM 205211319. Yang ketiga ada Muhammad Farid Al-Fajar dengan nomor NIM 205211320. Yang keempat ada saya sendiri Citra Nurul Indah Utami dengan nomor NIM 205211321. Dan yang terakhir ada Dwi Irfan Putra Arifudin dengan nomor NIM 205211322. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang muslimah kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Di sini kami akan membahas 7 subbab pembahasan. Yang pertama ada keterlibatan perempuan muslimah dalam usaha kecil di Indonesia. Yang kedua ada bidang-bidang populer bagi usaha kaum perempuan. Yang ketiga ada hambatan dalam pengembangan usaha kecil. Yang keempat meledaknya komoditas halal. Yang kelima ada jejaring dan dukungan bisnis. Yang keenam sumber pendanaan bagi usaha kecil. Dan yang ketujuh ada internet. Usaha kecil merupakan sumber penting ketenaga kerjaan bagi perempuan, dan usaha kecil menengah menyediakan 90% lapangan kerja di Indonesia, dan perempuan sangat berperan penting dalam ekonomi di usaha kecil menengah ini. Biasanya usaha ini berbasis keluarga dengan membuat atau menjual makanan, produk kesehatan, dan tekstil. Perempuan Indonesia memerankan peran vital sebagai pedagang sekaligus pembeli di pasar tradisional yang umumnya dilakukan oleh orang kelas menengah bawah yang berkontribusi pada pengeluaran keluarga dengan cara bekerja. Sedangkan untuk perempuan kelas menengah dan tamatan perguruan tinggi umumnya kurang terlibat dalam usaha kecil ini karena di Indonesia saat ini pekerjaan semacam ini kurang bergengsi dibanding dengan pekerjaan kantoran. Nomor 1. Keterlibatan perempuan muslimah dalam usaha kecil di Indonesia. Sebelum 1945, usaha kecil dan menengah di Indonesia didefinisikan dalam beberapa pengertian. Saat ini, klasifikasi menengah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang menggunakan jumlah karyawan dan aset perusahaan sebagai kriteria. Lalu, secara historis, usaha kecil dan menengah telah memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia. Pedagang disosiasikan secara dekat dengan identitas Muslim. Warga asli khususnya melalui produksi usaha tekstil tradisional atau kuliner. Saat ini usaha kecil menampung lebih dari 96% angkatan kerja Indonesia, dan usaha yang dimiliki oleh perempuan sebesar 23% dari semua usaha kecil dan menengah. Baru-baru ini, International Labour Organization mengestimasikan bahwa mulai 2011 hingga 2015, tingkat partisipasi kerja oleh wanita Indonesia adalah 51%, jauh lebih tinggi dari negara mayoritas Muslim lain. Kendati demikian, tidak semua perempuan bekerja bebuh waktu di sektor ekonomi informal. Biasanya perempuan menengah ke bawah bekerja di pasar tradisional sebagai penjual maupun pembeli. Bahkan di Jawa, buruh gendong atau kuli perempuan sering kita temui di pasar tradisional. 2. Bidang-bidang populer bagi usaha kaum perempuan. Yang pertama adalah batik atau kerajinan. Perempuan diyakini memiliki kekuatan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kualitas tekstil batik.
karena mereka dipandang memiliki mata yang lebih teliti. Pengalaman perempuan dalam mengelola batik menjadi pondasi bagi jalan pengembangan tradisi usaha di Jawa. Mayoritas perempuan di Indonesia memilih berwirausaha pada sektor kerajinan, karena mereka cenderung memilih industri yang mudah diterima di kalangan perempuan Indonesia. Industri yang dikelola perempuan umumnya menuntut keterampilan yang rendah, meskipun tetap butuh modal dan jaringan bisnis agar berjalan secara efektif. Yang kedua, produk makanan. Perempuan membuka produksi makanan umumnya karena investasi awal hanya terbatas untuk berbelanja bahan dan bumbu makanan, sementara di dapur telah tersedia. Dan usaha produksi makanan ini merupakan bidang yang sangat menguntungkan. Produsen biasanya menjual dagangan mereka ke tetangga yang memiliki warung atau kepada pedagang keliling yang biasanya berjualan di pasar tradisional. Dan keuntungan biasanya dibagi setelah produk terjual. Dengan begitu, jika perempuan tetap menjaga usaha mereka relatif kecil, makanan mereka tidak perlu menginvestasikan banyak modal di awal atau menyuntikkan modal di tengah jalan. Produksi dan jamu. Jamu merupakan usaha kecil yang memungkinkan perempuan untuk berwirausaha. Produksi jamu berasal dari Jawa, namun konsumennya telah menyebar ke seluruh Indonesia. Keluarga-keluarga dapat menanam tanaman di pekarangan rumah mereka guna mengurangi biaya bahan mentah, sehingga produksi jamu hanya memerlukan ruang dapur. Umumnya, ilmu produksi jamu diwariskan dari ibu ke anak perempuan mereka. Dan biasanya jamu dijual oleh perempuan yang dengan pakaian tradisional Jawa. Lalu selanjutnya, produk kesehatan dan kecantikan. Salon kecantikan umumnya dikelola oleh perempuan dan menjadi lahan bisnis kecil yang populer di Indonesia. Biasanya, dari salon ini menggunakan obat-obatan herbal tradisional dalam perdagangannya. Contoh kesuksesan dari bidang ini dapat kita lihat dari seorang Martha Tillaar yang sukses dengan mendirikan salon kecantikan yang sangat terkenal di Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu hambatan-hambatan dalam pengembangan usaha kecil. Apa saja hambatan-hambatan yang akan dilalui oleh perempuan apabila ingin mengembangkan usaha kecil? Yang pertama adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Pada hal ini, walau pemerintah memberikan dukungan terhadap pekerja wanita, terkhusus bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga migran, namun hal ini tidak dapat menghentikan upaya pemerintah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja migran di luar negeri. Yang mana hal ini membuat pemerintah semakin gencar dalam mempromosikan peran perempuan sebagai seorang ibu dan istri, sehingga para perempuan di sini hanya bisa tinggal di rumah dengan sesekali ikut serta dalam program yang ditunjukkan untuk masyarakat miskin, yang mana hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kumpulan istri pegawai negeri. Yang kedua adalah stigma dari peran perempuan itu sendiri. Karena adanya stigma bahwa peran perempuan hanyalah menjadi seorang ibu ataupun istri, beberapa cenderung beranggapan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang utama, sehingga pandangan ini membuat mereka tidak berkembang dan cenderung stagnan karena lebih memilih menghindari terjadinya konflik antara rumah tangga ataupun pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah izin membuka usaha yang cukup sulit.
Sulitnya memberikan izin pada pembukaan usaha diyakini sebagai faktor penghambat bagi beberapa perempuan, karena tidak semua perempuan memiliki kapasitas pemahaman hukum yang sama. Terlebih budaya patriarki yang dominan di masyarakat sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga lebih diutamakan dibandingkan dengan pengembangan usaha. Ditambah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengharuskan semua produk makanan berlabel halal dari MUI yang prosesnya untuk mendapatkan label halal itu sendiri cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang terbilang mahal, sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi beberapa usaha atau produksi kuliner kecil. Yang keempat adalah proses pengembangan yang terhambat. Terhambatnya proses dalam pengembangan usaha ini atau mendalami pengetahuan tentang produk baru. Hal ini terjadi karena mereka seringkali hanya menjalankan bisnis sekaligus menjalankan urusan rumah tangga secara bersamaan dan tanpa bantuan pihak lain, yang membuat mereka tidak banyak memiliki waktu untuk memajukan bisnis mereka. Yang kelima adalah persaingan kualitas. Bagi beberapa yang mendirikan bisnis di bidang retail, terlebih pasar tradisional akan mengalami serangkaian persaingan terlebih dengan supermarket, di mana konsumen kelas menengah cenderung lebih memilih tempat yang nyaman dengan adanya AC, tangga berjalan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, ketidaktertarikan terhadap usaha. Kebanyakan dari perempuan lebih menyukai bekerja dibandingkan dengan memulai usaha mereka sendiri. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa mengembangkan usaha sebagai ketertinggalan zaman dibanding dengan menjadi pekerja upahan. 4. Meledaknya komoditas halal. Pertama, komoditas halal semakin dicari di Indonesia saat ini, dan hal ini telah menciptakan pasar baru bagi komoditas muslim. Hijabers adalah perempuan muslimah muda berumur belasan dan 20-an yang mengenakan pakaian muslimah tren. Pilihan mereka akan sebuah kata baru, hijab bukan jilbab, kata yang lebih populer di Indonesia, menunjukkan gairah mereka untuk menempa sebuah identitas baru bagi perempuan muslimah muda yang kosmopolitan dan keren. Perubahan ini telah memberikan efek pada sektor bisnis seperti peluang model busana dari pakaian muslim hingga aksesoris yang melengkapinya seperti jepitan rambut, bros, tas tangan, dan sepatu. Barang-barang perempuan muslimah seperti ini diproduksi dalam berbagai kualitas, kemungkinan komoditas yang lebih murah bagi konsumsi massal. Kedua, menciptakan sebuah industri baru berdasarkan pengetahuan dan manajemen Islami. Iden dan nilai-nilai Islam dipromosikan sebab kemifat untuk mengembangkan bisnis yang sukses. Pendakwah atau ustadz selebritis secara rutin menunjukkan bagaimana mereka menjadi kaya melalui bisnis dengan amalan muslim yang baik, dengan mengombinasikan ceramah dengan pelatihan manajemen profesional dapat menarik minat kelas menengah muslim profesional Indonesia. Kesuksesan dapat dicapai melalui wirausaha. Hasilnya bahkan di kalangan mahasiswa muncul minat yang meningkat untuk memulai bisnis daripada mencari pekerjaan di pemerintahan. Ketiga, terdapat minat yang meningkat untuk belajar Islam, dan hal ini mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok belajar Islam, pengajian di kalangan perempuan. Dengan demikian, kelompok-kelompok pengajian di kalangan perempuan wirausahawan memperkuat jaringan bisnis perempuan. Para pendakwah selebritis termasuk para pengusaha muslimah yang diundang berbagai pengalaman mereka dan motivasi perempuan lain supaya bekerja berdasarkan Islam. Seorang perempuan menyatakan bahwa kesamaan keyakinan agama di kalangan anggota merupakan modal sosial dan mengikat mereka lebih dekat daripada bekerja di jaringan bisnis umum. Ilmu keislaman yang diperoleh melalui pengajian seringkali memfasilitasi gairah kaum perempuan untuk sukses dalam dunia profesional dan agama. 5. Jejaring dan dukungan bisnis. Kementerian Koperasi dan UKM sering menyelenggarakan pelatihan untuk mensosialisasikan informasi mengenai aturan-aturan baru, mengajarkan keterampilan manajemen, dan berbagai pelatihan lain. Namun hubungan antara kementerian itu dengan para usahawan perempuan bergantung pada lokalitas selain itu.
Kadin juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menyambungkan kerjasama bisnis. Meskipun acara semacam itu biasanya tidak berfokus pada gender, kesempatan seperti ini bermanfaat untuk mengembangkan jaringan usaha kecil kaum perempuan. Untuk jejaring yang berfokus pada gender, Indonesia memiliki asosiasi pengusaha untuk mendorong usaha yang dikelola perempuan. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. IWAPI menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai 6 tujuan: memperkenalkan, mempromosikan, berkolaborasi, belajar, memperkuat, dan berbagi. Jaringan yang juga penting adalah Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil atau APSBUK yang fokus membantu usaha kecil milik perempuan. APSBUK bermula pada 1994, namun secara resmi didirikan pada 2001. Organisasi ini merupakan asosiasi payung bagi organisasi masyarakat sipil yang berfokus dalam membantu usaha kecil milik perempuan. Bersumber pendanaan bagi usaha kecil milik perempuan. Kesulitan pada perkembangan usaha kecil milik perempuan adalah akses kredit, terutama untuk bisnis baru. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan sektor komersial menyediakan skema kredit baru untuk usaha kecil yang ditujukan khusus untuk perempuan. Yang pertama yaitu pada tahun 1990-an, KSP yang dikenal dengan BMT mulai menawarkan kredit mulai dari 5 juta hingga 20 juta. Nasabah juga bisa meminjam kurang dari 5 juta dengan syarat tertentu. Kredit dengan kurang dari 5 juta sangatlah sulit karena memang kurang dari jumlah minimal peminjaman di bank, sehingga para usaha kecil memilih meminjam pada rentenir. Dengan demikian, BMT lalu menyediakan kredit alternatif untuk usaha kecil. Kedua, mengingat pada ketahanan usaha kecil setelah krisis yang mencari moneter Asia, bank komersial mulai membuka kredit untuk usaha mikro untuk pemilik usaha kecil. Pengelola usaha kecil yang dapat menunjukkan dokumen yang legal bisa mendapatkan akses layanan kredit dari bank komersial. Yang ketiga yaitu pada pemerintahan SBY di tahun 2004 sampai 2014 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Perempuan atau PNPM. Salah satu bentuknya adalah dana hibah yang bisa digunakan untuk dana pinjam bergulir bagi perempuan. Perempuan yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok dapat mengajukan peminjaman, lalu mengembalikan melalui kegiatan bisnis mereka. Partisipasi perempuan dalam PNPM, terutama kredit bergulir, sangatlah tinggi. Namun mereka yang mengikuti program ini meyakini bahwa kesuksesan tidak bergantung hanya pada akses terhadap kredit, namun juga kesempatan mengikuti pelatihan pengembangan usaha, keterampilan manajemen, dan manajemen keuangan. Mengingat seperti ini tidak selalu menjadi bagian dari kemanfaatan bantuan keuangan tidak cukup optimal, yaitu internet. Penyebaran akses internet melalui telepon pintar telah menciptakan peluang bisnis bagi konsumen Indonesia. Dengan demikian, dampak perdagangan elektronik atau e-commerce terhadap usaha kecil terbilang terbatas, tergantung pada penyebaran pengguna layanan bank dan kartu kredit. Kendati demikian, media sosial dan internet menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang bisnis dan produk. Media sosial seperti Facebook menggunakan masyarakat untuk mengembangkan jaringan bisnis usaha kecil. Catatan bahwa internet menciptakan peluang bisnis online bagi para perempuan muslimah yang menggunakan cadar, terpisah dari perempuan umum. Perempuan-perempuan ini secara aktif menggunakan internet dan forum diskusi untuk merawat subkultur menyendiri tapi aktif dalam kegiatan usaha retail halal. Kesimpulannya adalah masyarakat kini yang cenderung menilai kesuksesan finansial seseorang hanya dari apa yang terlihat, seperti kepemilikan barang mewah, baik mobil, rumah, maupun pergaulan sosialita, yang apabila tidak mampu untuk mengikuti gaya tersebut dapat membuat malu. Seperti contoh, tidak memberi kurban atau haji dapat merendahkan status sosial. Dengan demikian, perempuan yang tidak memiliki gelar sarjana memilih untuk mencari pemasukan melalui usaha kecil, sehingga mereka tidak hanya mengembangkan usaha untuk kebutuhan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga martabat sosial.
Perlu adanya semangat kewirausahaan sehingga perempuan dapat juga terjun pada bisnis yang umumnya adalah kandang bagi para laki-laki. Dan perlu diperhatikan juga sejauh mana profil bisnis dapat mempengaruhi dan memotivasi pengusaha perempuan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.